warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi ceramah tentang tawakal kepada Allah saat situasi pandemi corona. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua dari A sampai Z tidak bisa terhitung. Ada sebuah hadis mengatakan, jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan bisa menghitung. Dan Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitungnya. Tetapi Allah meminta kepada kita untuk mensyukuri, bukan menghitung nikmat. Di antara nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Manusia ketika diberikan nikmat yang begitu banyak, bertahun-tahun tidak sakit, sehat, biasa-biasa saja, diam, tidak komentar, tidak mengungkapkan syukurnya. Tetapi ketika orang mendapatkan musibah, 1-2 hari sakit sampai masuk rumah sakit, maka semua diberitakan, ini sakit, ini sakit. Tetapi ketika mendapatkan nikmat luar biasa berpuluh-puluh tahun tidak pernah bercerita kalau dia sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa. Itulah yang dikatakan sedikit orang yang bersyukur kepada Allah dalam menyikapi cobaan, musibah yang Allah timpakan kepada seluruh umat manusia di dunia yang terkenal dengan penyakit corona. Sebagai seorang muslim, dari dulu memang ada penyakit yang Allah berikan kepada hambanya yang namanya wabah penyakit. Seperti sekarang sampai melanda dunia. Dengan cobaan ini, musibah ini, kita bukannya mendambakan mencarikan obat apa yang paling ampuh untuk penyakit. Tetapi yang lebih penting adalah ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Karena semua datang dari Allah, yang bisa menghilangkan hanyalah Allah. Sekarang pemerintah tidak menganjurkan tidak pergi kemana-mana, apalagi yang sudah jelas terdeteksi oleh dokter terkena penyakit corona. Harus diikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, kita berupaya secara pribadi jangan panik, jangan sedih, jangan susah. Panik itu sendiri adalah justru memudahkan kita terkena penyakit. Tetapi percayalah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa segala-galanya, mau bikin apapun jadi. Corona ini bisa terkena satu dunia, bisa jadi. Hari ini Allah juga menghilangkan bisa saja. Orang-orang yang mungkin berpikir tidak mungkin, Allah bisa jadi mungkin. Sedangkan Allah sudah berfirman, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat. Apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita ikuti, namun kita lebih berprasangka yang baik. Dengan apa pengobatannya? Dengan sedekah, karena sedekah adalah menolak murkanya Allah. Dengan sedekah Allah ridho. Jika Allah ridho, Allah tidak akan mungkin memberikan penyakit corona. Yang kedua, sholat malam dan doa malam itu adalah diperintahkan Allah. Mintalah kepada Allah dengan sholat dan berdoa. Selain berusaha secara fisik, duniawi, secara lahirnya, kita harus menjaga kesehatan, lebih berhati-hati, rumah dibersihkan, sering cuci tangan ketika habis bekerja atau masuk rumah, lingkungan dibersihkan, semuanya dibersihkan. Secara batinnya, kita banyak sedekah, sholat, berdoa, dan banyak membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran dekat dengan Allah. Ketika orang dekat dengan Allah, maka doanya akan terkabulkan. Dengan itu, kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kita harus tetap lebih yakin corona akan hilang dari kita secara pribadi, akan pergi dari Indonesia ini, bahkan akan pergi dari seluruh dunia. Ketika orang melakukan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan, semoga yang saya sampaikan ini kalian tidak panik, tidak terlalu
terlalu sedih, tetapi kita harus menjaga diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan kita berusaha untuk berhati-hati, tidak pergi kemana-mana. Demikianlah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Walaupun materi yang saya sampaikan cuma sedikit, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan, kekurangan, ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Satu pesan dari saya, perbanyaklah beribadah, berdoa, minta perlindungan kepada Allah, dan tetaplah bertawakal kepada Allah. Dan aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah tolong ditaati, tetaplah diam di dalam rumah, jaga kesehatan, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Semoga kita terhindar dan dijauhkan dari penyakit virus corona ini. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.